Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi mujibil wusli. Pasal menjelaskan tentang sesuatu yang mewajibkan mandi. Apa aja yang mewajibkan mandi? Wal ghuslu lughatan, mandi secara bahasa, sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan, mengalirkan air di atas sesuatu secara mutlak. Mandi secara bahasa yaitu mengalirkan air di atas sesuatu secara mutlak. Tidak cuma di tubuh, di lantai, di baju, di apapun, itu namanya mandi secara bahasa. Wasyar'an, dan secara syariah, sayalanuhu ala jami'il badani, mengalirkan air di atas seluruh tubuh. Mengalirkan air di atas seluruh tubuh, biniyatin maksusatin, dengan niat tertentu. Walladhi yujibul ghusla, adapun sesuatu yang mewajibkan mandi, sittatu asya'a, itu 6 perkara. Salah satun, yang 3 minha dari 6 perkara tersebut, tashtariku fiha rijalu wan nisa'u, umum bagi lelaki dan perempuan. Wahia, yaitu iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat khitan. Khitan di sini berarti apa? Alat vital lelaki dan alat vital perempuan. Ketika bertemu yaitu melakukan hubungan, berarti itu mewajibkan mandi. Wa yu'abbaru dan diibaratkan an hadza, dari hal ini, iltiqa'u, yaitu bertemunya dua alat vital, bi'ilaji hayyin, dengan memasukkannya orang yang masih hidup, bi'ilaji hayyin, dengan memasukkannya orang yang masih hidup, walihin, yang benar-benar hidup, orangnya masih benar-benar hidup. Ghayyaba, menenggelamkan hasyafatadz zakari, kemaluannya, yaitu sampai batas tertentu, yaitu bagian atasnya itu. Minhu, darinya, au qadaraha, atau kadarnya. Semisal nggak ada bagian atas itu, hilang, semisal kepotong, berarti kadarnya itu. Min maqtu'iha, dari zakar yang kepotong. Fi farjin, ke dalam farji. Ke alat vital perempuan. Wa yasiru al-adamiyu, dan menjadi al-adamiyu, manusia al-mulaju, yang dimasuki, fihi, di dalam farjinya,
Orang yang dimasuki gimana? Menjadi junuban. Seorang yang junub. Nah, berarti yang memasukkan dan dimasuki berarti sama-sama junub. Sebabnya kenapa? Bi'ilaji madukiro. Sebab dimasukkannya yang telah disebutkan. Sebab dimasukkannya yang telah disebutkan tadi ya, hubungan badan. Amal mayitu, adapun mayat. Ketika ada orang menghubungi mayat, bersetubuh dengan mayatnya gimana? Apakah wajib dimandikan? Fala yu'adu, maka tidak diulangi. Ghusluhu, memandikannya. Ada mayat sudah dimandikan, sudah dikafani, nas'alullahal afwa wal afiyah, dihubungin. Nah, kan ada kan kasus memperkosa mayat. Apakah mayatnya itu dimandikan? Tidak. Fala yu'adu ghusluhu, maka tidak diulangi mandinya, tidak diulangi untuk memandikan mayat tersebut. Bi'ilajin fihi, sebab dimasukkannya, sebab memasukkan alatnya ke dalam alat vital mayat tersebut. Wa ammal khunsa, adapun seorang khunsa, seorang banci. Amal khunsa, adapun seorang banci, orang yang memiliki dua alat vital, punya alat lelaki dan alat perempuan. Al muskilu, yang membingungkan sekali. Sebenarnya apa? Dua alat vitalnya itu sama-sama berfungsi semuanya. Fala ghusla alaihi, maka tidak diwajibkan mandi atasnya. Maka tidak diwajibkan mandi. Bi'ilaji hasyafatihi, dengan memasukkan hasyafahnya. Hasyafah itu alat vital lelaki. Wala bi'ilajin, dan tidak dengan memasukkannya fi kubulihi, ke dalam alat vital perempuannya. Alat vital kemaluan perempuan. Berarti kan punya dua. Ketika kok yang vital lelakinya belum masuk dan vital perempuannya tidak dimasuki, berarti belum wajib mandi. Berarti harus dua-duanya, harus yang satu masuk, yang satu dimasuki. Nah, itu berarti ketika dua-duanya sudah seperti itu, berarti sudah mewajibkan mandi. Kalau cuma salah satu aja, berarti belum diwajibkan mandi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Wa minal mustaraki, dan termasuk dari sebab yang masih umum. Inzalu, keluar sperma, keluar mani. Ai khurujul mani, yakni keluar mani min syakhsin, dari seseorang, bi ghairi ilajin, dengan tanpa berhubungan, masuk. Wa in qalla al maniyu, walaupun maninya sedikit, setetes. Kakot rotin seperti setetes, keluar setetes doang, walaupun itu tetap mewajibkan untuk mandi. Seperti seorang lelaki atau perempuan yang mimpi basah, nah itu berarti mewajibkan mandi. Walau kanat ala launi dami, walaupun dengan warna darah, walaupun berupa warna darah. Nah, spermanya berwarna merah seperti darah. Nah, itu berarti juga wajib. Walau kana al khariju, walaupun yang keluar, bijima'in, sebab jima,
yaitu bersetubuh, au ghairihi atau yang lainnya, au ghairihi atau yang lain, fi yaqadatin dalam keadaan sadar, fi yaqadatin dalam keadaan sadar, au naumin atau tidur. Entah dia sadar atau dalam keadaan tidur, sama. Bisyahwatin dengan adanya syahwat, au ghairiha atau tidak. Entah dia itu syahwat atau tidak, selama itu keluar berarti membatalkan, berarti mewajibkan untuk mandi. Min tariqihi, baik dari jalannya, al-mu'tadi yang biasa, jalan yang normal. Otomatis kalau jalan normal berarti dari alat vitalnya. Awairhi atau yang lain, berarti tidak dari alat vitalnya. Berarti bagaimana? Ka'aning kasaro, seperti halnya terpecah. Sulbuhu, tulang ekornya. Sulbu, tulang ekor, tulang yang berada di pinggang itu pecah. Habis itu fakharaja, kemudian keluar maniyu, maninya. Berarti ketika ada orang kecelakaan sampai tulang ekornya pecah atau tulang pinggangnya pecah, kok sampai keluar sperma dari situ, berarti dia juga tetap wajib mandi. Walaupun sperma yang keluar tersebut tidak keluar dari jalan yang normal. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Yang ketiga, waminal mustaraki, dan termasuk penyebab mandi yang umum, al-mautu, mati. Al-mautu, mati. Illa fisyahidi, kecuali meninggal syahid, kecuali mati yang mana dalam keadaan syahadah atau peperangan. Nah, di sini ketika ada orang meninggal, otomatis di situ mewajibkan untuk mandi. Nah, yang wajib itu siapa? Yaitu orang yang masih hidup. Kalau mayatnya ya tidak bisa untuk mandi sendiri. Nah, maka dari itu di sini yang diwajibkan adalah orang yang masih hidup untuk memandikan mayat tersebut. Mayatnya ketika sudah orang meninggal sudah tidak ada hukum, sudah tidak ada kewajiban. Nah, kewajiban yang terakhir adalah mengurus jenazahnya. Salah satunya adalah mandi, yang mana di sini diwajibkan atas orang yang masih hidup, kecuali kalau orang yang meninggal tersebut meninggalnya dalam keadaan syahid. Syahid itu orang yang meninggal dalam jalan Allah Subhanahu wa taala seperti peperangan. Nah, ini dinamakan syahid. Syahid dunia. Syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia itu orang yang meninggal perang memerangi orang kafir. Ketika dia meninggal berarti tidak wajib dimandikan. Kenapa demikian? Sebabnya darah yang keluar dalam peperangan atau sebab peperangan di situ akan menjadi saksi bahwasanya dia mengikuti peperangan dan berjuang dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak boleh untuk dihilangkan. Nah, ketika tidak boleh untuk dihilangkan, berarti ketika dimandikan nanti itu hilang darahnya. Nah, maka dari itu tidak dibolehkan memandikan orang yang mati syahid. Itu mati syahid dunia akhirat pasti. Kalau mati syahid akhirat saja, ini wajib dimandikan. Contohnya apa Ustadz? Mati syahid akhirat saja, yaitu mati syahid cuma levelnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia meninggal dalam keadaan syahid di akhirat, yaitu orang seperti orang yang melahirkan meninggal. Ini adalah syahid. Seperti orang
tenggelam, seperti orang kebakaran sampai meninggal. Ini syahid semuanya. Akan tetapi ini syahid cuma status akhirat. Ketika status akhirat berarti tetap harus dimandikan. Di dunia otomatis di dunia dia mendapatkan level syahid cuma statusnya di akhirat aja, di dunia wajib dimandikan. Seperti itu. Kemudian pembagian yang kedua tentang sesuatu yang mewajibkan mandi, yaitu pembagian yang khusus untuk perempuan. Nah, di halaman berikutnya, wasalasatun takhtassu biha an-nisa'u. Dan ada 3 bagian khusus bagi perempuan. 3 bagian khusus bagi perempuan. Tadi kan ada 6 penyebab mewajibkan mandi. 6 ini dibagi 2. Yang 3 umum bagi lelaki dan perempuan. Yang 3-nya lagi khusus bagi perempuan. Wahia yaitu apa aja? Al-haidu haid. Al-haidu haid. Haid. Ini bagi perempuan yang mana usianya minimal 9 tahun. Kemudian wasalasatun takhtassu bi an-nisa'u wa hiya al-haidu haid ay ad-damu al-khariju, darah yang keluar minim ro'atin dari perempuan. Balagot tis'a sinina, yang telah sampai 9 tahun. Ketika ada perempuan kok 8 tahun, kurang dari 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah, otomatis di situ bukan darah haid, itu penyakit. Atau semisal pubernya dini, sering makanannya terpenuhi gizinya, kemudian juga tontonannya juga. Maka dari itu, apalagi di zaman sekarang, puber dini sangatlah banyak. Itu bagaimana? Ketika belum sampai 9 tahun berarti belum dinamakan haid. Itu berarti darah kotor, darah penyakit. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, wan nifasu dan nifas. Wa huwa yaitu ad-damu al-khariju, darah yang keluar akibal wiladati, setelah melahirkan. Fa innahu mujibun lil husli, sesungguhnya darah tersebut mewajibkan untuk mandi. Qot'an secara pasti. Nah, kalau nifas bedanya, kalau nifas itu keluarnya setelah melahirkan. Walaupun yang dilahirkan itu cuma segumpal darah. Segumpal daging. Walaupun tidak berbentuk manusia, itu wajib mandi. Lantas Ustadz, kalau darah yang keluar dari melahirkan, pas waktu melahirkan, itu bukan dinamakan nifas. Itu cuma darah waktu melahirkan. Darah nifas itu setelah melahirkan. Otomatis ketika bayinya sudah pisah semua, itu dinamakan nifas. Tapi kalau semisal bayinya masih nyangkut, ada darahnya, ya tidak dinamakan nifas. Itu darah melahirkan. Seperti itu. Kalau haid tadi kan darah perempuan yang keluar di usia 9 tahun, tidak karena penyakit dan juga tidak karena melahirkan. Seperti itu. Wal wiladatu dan melahirkan. Al mashubatu, yang dibersamai bil balali dengan cairan. Mujibun, mewajibkan lil ghusli, untuk mandi qot'an secara pasti.
ada orang melahirkan, ini juga mewajibkan untuk mandi. Wal mujarradatu, adapun melahirkan, wanita yang melahirkan, anil balali, yang tidak ada cairannya, kering, melahirkan kelereng. Tidak ada cairannya, gimana? Tetap mewajibkan. Mujibatun itu mewajibkan fil asohi, menurut pendapat yang lebih sahih. Tidak harus melahirkan, itu tidak harus yang ada cairannya. Memang secara normal dan umum harus ada cairannya. Nanti kalau ada kasus melahirkan tidak ada cairannya, melahirkan dengan cara disesar, gimana? Cara operasi, ya tetap. Namun di sini yang harus dikasih catatan, waktu mandinya kapan, Ustaz? Waktu mandinya setelah selesai melahirkan, jika tidak ada darah nifasnya. Namun kalau setelah melahirkan kemudian dilanjutkan dengan darah nifas, ya tidak mandi. Maksudnya tidak mandi untuk mandi wiladah, mandi melahirkan, mandi wajib. Tapi kalau untuk mandi biasa, mandi untuk membersihkan, boleh mandi untuk bersih-bersih. Apalagi terlebih setelah melahirkan, itu capek, menguras tenaga, otomatis ya mandi. Tapi dengan catatan tidak untuk mandi wiladah, sebabnya dia masih nifas. Nanti kalau sudah selesai nifas, sekalian mandi nifas juga mandi wiladah, seperti itu. Baik, jadi kesimpulan pelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya sesuatu yang mewajibkan untuk mandi itu cuma ada 6 hal. 6 hal yang mana 6 hal ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster umum bagi lelaki dan perempuan, yang satunya lagi khusus bagi perempuan saja. Yang umum tadi ada 3, yaitu berhubungan, yaitu ketika bertemunya khitan lelaki dan khitan perempuan, yaitu berhubungan. Kemudian keluarnya sperma, entah itu mimpi basah atau keluar sendiri atau apapun. Kemudian yang ketiga adalah penyebab meninggal. Itu yang umum bagi lelaki dan perempuan. Di sini yang bagian kedua ini khusus bagi perempuan. Sebabnya perempuan itu sangatlah banyak untuk menyebabkan mandi. Yang mana tambahan 3 tersebut di sini yaitu haid, seperti yang kalian alami semuanya, dan juga nifas, dan terakhir adalah melahirkan. Semoga ini bisa dimengerti. Kalau kalian menemui ciri-ciri atau sebab-sebab yang telah disebutkan tadi, berarti setelah selesai wajib untuk mandi. Yang mana kewajiban ini adalah sebuah ibadah, yang mana ibadah itu memiliki pahala yang sangat luar biasa dibandingkan sunnah. Demikian dari Ustadz, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.